Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ajzi bihi wa ana ajzi bihi, muttafaqun alaih. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, ya, sampai hari ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama di sore hari ini kita berkumpul dalam rangka untuk acara buka puasa bersama, ya. Insya Allah kita diizinkan oleh Allah sudah bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita yang ini masuki hari yang ke-21. Okay. Insya Allah jadi sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini Bapak Ibu sekalian, semoga ibadah Ramadan kita yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesehatan, ya, diberikan keistiqomahan untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita sampai dengan tuntas insyaallah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, ya, sebagai contoh teladan kita dalam kita menjalankan segala aktivitas kita di dunia ini, dan Rasulullah adalah contoh yang terbaik, ya. Dan juga kita berharap di akhir akhir nanti mendapatkan syafaat melalui Rasulullah SAW. Bapak Ibu berbahagia rahimahullah, izinkan saya memperkenalkan diri, ya, sebelum kita bersama-sama mengkaji beberapa ayat Al-Quran. Insya Allah kita ngaji bersama, mudah-mudahan akan menguatkan keistiqomahan kita di dalam menjalankan segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Al-Hamidi, ya. Al-Hamidi, dipanggil Hamid. Kebetulan dengan Pak Joyo nih. Sedang mau Pak Jono. Pak Yono. Oh, Pak Yono. Oke, panggilannya Pak. Bukan Pak Yono. Ya. Oke. Insya Allah saya asli bukan Jogja, tapi sudah lama di Jogja. Jadi sejak kuliah dulu saya di Jogja, ya, sejak 9798 itu sudah lama banget gitu, ibu saya. Jadi walaupun lokalnya masih agak Sumatera, gitu. Saya asli dari Bukit Tinggi, dari Sumatera Barat. Baik, ibu sekalian, berbahagia Allah. Di awal tadi mukadimah tadi saya membacakan sebuah ayat, mungkin kita sudah hafal, ya, itu terdapat surah Al-Baqarah ayat 183, ya. Itu sebagai dalil, ya, sebagai ya dalil, ya, untuk mewajibkan kita berpuasa, ya. Jadi Allah memerintahkan kita, menyuruh kita orang yang beriman itu, ya, untuk kemudian berpuasa. Jadi kita ini adalah orang-orang yang memang bagian dari orang-orang yang beriman tadi itu,
masuk atau tidak mendapat seruan dari Allah untuk kemudian kita berpuasa. Nah, karena kita orang beriman, kalau secara orang beriman kan banyak ya sisi sebagainya, mungkin kita juga termasuk di dalamnya. Terus kita diwajibkan berpuasa, ya. Dan output dari berpuasa itu adalah menjadi alakum takwa, ya. Menjadi pribadi yang bertakwa atau mungkin menjadi disebut mutakin. Jadi orang yang bertakwa. Itulah tujuan dari berpuasa tadi itu, ya. Nah, jadi bagus sekalian berbahagia Allah. Tentu kemudian kita berharap, ya, berharap dengan berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari, mungkin ada 29 hari. Setelah Ramadan nanti selesai, ya, upaya apa latihan-latihan yang sudah kita lakukan selama 30 hari ini itu bisa kita pertahankan setelah Ramadan selesai. Maka kemudian sekalian, di awal tadi saya juga menyinggung menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaihi. Setiap amalan anak Adam itu, ya, itu bagi dirinya sendiri. Nah, bagi dirinya sendiri, ya. Illa siyam, kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu, ya, li, puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalasnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, berbahagia Allah, betapa kemudian ibadah puasa itu, ya, di bulan Ramadan ini adalah yang ibadah yang sangat istimewa, yang sangat istimewa dibandingkan ibadah-ibadah lainnya, ya. Ya, kenapa istimewa? Karena tadi pertama, ibadah itu untuk Allah, ya, berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, ya. Yang kedua, ini masalah hati, ya, keikhlasan kita. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu, ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian di tengah hari mungkin lagi panas-panasnya, tiba-tiba wudhu, ya, tidak ada niat, ada digoda oleh syaitan untuk meminum, begitu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu. Dan mungkin sampai rumah ditanya sama istri sama anak-anak, tetap berpuasa. Itu kita lakukan dulu zaman kita kecil mungkin, ya. Mungkin saya juga pernah dulu ketika saya itu asli bukit kita besar di Aceh, jadi dari kecil itu dari pindah ke Aceh. Jadi di Aceh itu banyak sungai-sungai, ya. Jadi sedikit cerita masa lalu itu, jadi sambil berenang itu masa-masa SMP SD itu, ya, karena berpuasa haus begitu, jadi minum begitu. Nah, jadi kalau kita minum itu tidak ada yang tahu, ya, hanya Allah yang tahu. Maka kemudian Bapak sekalian, perlu latihan yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini, agar nanti apa kita lakukan ini nanti itu setelah Ramadan akan terus berlanjut. Nah, yang pertama Bapak sekalian, kita seharusnya melatih diri kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmatullah. Jadi kita selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau sudah ada pemikiran seperti itu, ya, apapun kita lakukan, maka kemudian kita tidak akan pernah luput, artinya melakukan hal yang maksiat yang kemudian Allah dan Rasul tidak ridho. Nah, maka kemudian sedikit atau tipis peluang untuk kita melakukan hal yang tidak diinginkan atau yang tidak diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat. Nah, jadi Bapak sekalian, sifat ini kan melahirkan kejujuran dalam diri kita, ya. Kita menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang amanah, ya, walaupun tidak ada yang melihat dan sebagainya, tidak akan mau kita untuk minum, ya, tidak mau kita membatalkan puasa kita. Nah, itu kan melatih diri kita menjadi pribadi yang jujur. Dan ini sikap-sikap seperti ini nanti akan terbawa nantinya setelah Ramadan usai, ya, di dalam hal bekerja, ya. Karena kita mungkin
apapun posisi kita, ya mungkin yang di bagian ada di bagian akuntansi, ada di bagian umum, ya personal dan sebagainya. Walaupun tidak awasi oleh pimpinan kita tetap melakukan hal yang sesuai dengan job dan deskripsi kita. Nah itu bagian dari latihan kita lakukan di Ramadan ini. Harapannya setelah Ramadan ini selesai, kita akan menjadi pribadi yang amanah, pribadi yang jujur, ya, pribadi yang kemudian tidak suka berbohong dan lain sebagainya. Itu bagian yang pertama, ya. Dengan kita senantiasa melatih diri kita, ya, kita selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan menjadikan diri kita ini terbiasa untuk tadi, ya, melakukan kebaikan-kebaikan yang kemudian itu dilihat ataupun tidak dilihat itu sudah merupakan sebuah kebiasaan kita lakukan. Terus bagus sekali yang berbahagia dengan Allah. Yang kedua, ya, yang juga perlu kemudian kita lakukan selama Ramadan ini, agar yang kita lakukan adalah dengan kita terbiasa melakukan ibadah Ramadan ini, itu akan melatih kita menjadi pribadi yang tawadhu, ya, pribadi yang tawadhu dan pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena ya untuk kemudian menjadi pribadi bersyukur ini memang tidak gampang, gitu ya. Karena Al-Quran juga banyak disebutkan, banyak dari kita yang tidak mau bersyukur terhadap apa yang Allah telah berikan kenikmatan kepada kita. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW itu, sampai sekarang artinya, pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu menawarkan kepada Rasul gunung yang disulap menjadi emas, ya. Jadi coba Ibu bayangkan, gunung, ya, yang di Mekah saat itu menjadi gunung emas, terus diberikan kepada Rasulullah, ya. Kalau logika manusia, ya, logika kita itu, kita akan jadi orang yang kaya, ya, kaya mendadak, gitu ya. Kita punya harta bisa tidak habis sampai 7 keturunan, seperti itu. Tapi apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW, ya, jadi Rasulullah SAW itu dia tidak menerima tawaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menerima. Kalau bayangkan, Rasulullah tidak menerima tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gunung emas. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan disampaikan oleh Rasulullah hanya menginginkan, ya, sehari lapar dan sehari kenyang, sehari lapar dan sehari kenyang. Insyaallah luar biasa, ya, Ibu sekalian. Ini hikmah apa yang sudah terkandung di balik hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, ya. Jadi Rasulullah melanjutkan hadis tadi dengan saya lapar, ya Rasulullah, ya Allah, saya akan memohon kepada Engkau, ya, saya akan meminta kepada Engkau, ya Allah, ya. Saya menjadi orang yang lemah di hadapan Allah Subhanahu, orang bohong, ya. Maka dengan saya meminta memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika Allah mengabulkan permohonan saya, memohon Rasulullah, maka saya akan menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia Allah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, ya, bagaimana kemudian ketika kita dalam kondisi yang lapar, ya, kondisi kita lemah, kita tidak punya apa-apa, ya, jadi itu akan kemudian membuat kita ini menghilangkan apa sifat-sifat ego yang ada dalam diri kita, itu akan hilang. Jadi manusia ini kan sebenarnya kalau dalam hadisnya, dalam sebuah hadis, al-insan mahal khata wa nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi terkadang manusia itu sombong. Manusia itu terkadang ngomong. Jadi merasa dirinya hebat, apalagi tidak
tidak merasa tidak perlu bantuan orang lain, apalagi bagaimana menolong diri sendiri. Kalau ada seperti itu, ya sesungguhnya ya itu bukan bagian dari yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi bagus sekalian yang berbahagia dari Allah, dengan kita kondisi kita lapar itu, ya kondisi kita tidak punya apa-apa itu, ya itu akan menjadikan kita orang yang merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah kita butuh pertolongan, butuh bantuan, ya. Jadi sehingga menghilangkan tadi sifat-sifat angkuh dalam diri kita, sombong, takabur dan sebagainya itu tidak, mudah-mudahan bisa tereliminir, hilang itu dalam diri kita. Begitu juga sebaliknya, ketika keinginan kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi pribadi yang bersyukur. Jadi ketika saatnya kita berbuka puasa, ya kan Rasulullah katakan orang yang berpuasa itu kan mendapatkan dua kenikmatan. Ya, yang kenikmatan yang pertama adalah kenikmatan ketika ia berbuka puasa, ya kita berbuka puasa, kita bisa makan, bisa minum. Dan kenikmatan kedua adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena puasa kita dan ibadah Ramadan kita. Nah, jadi bagus sekalian yang berbahagia dengan Allah, ya. Ketika kita sudah mendapatkan dalam kita menikah di sini tadi, kita sudah kenyang, kita sudah tidak lapar lagi, maka kita akan muncul rasa syukur kita. Dalam kondisi puasa ini beda kalau dalam kondisi normal. Karena dalam kondisi normal kita merasa tidak merasakan itu, ya. Ketika kita lapar makan, setelah itu kita selesai, alhamdulillah. Tidak secara mendalam kita merasakan betapa kemudian Allah akan memberikan kenikmatan luar biasa pada kita. Tapi dalam kondisi saat ini, dalam kondisi kita lapar, harusnya kita berpikir, kita kemudian bisa merasakan ternyata ketika Allah telah memberikan saya berbuka puasa, ya saya merasa kenyang, itu sebuah bagian nikmat yang tidak terindah yang Allah berikan kepada kita. Itu juga ketika ada saudara-saudara kita yang kemudian yang tidak mampu gitu ya, maka kemudian kita bisa berbagi, itu juga bagian dari sebuah rasa syukur, ya, untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bagus sekalian berbahagia Allah akan melahirkan sifat tawadhu kita, ya. Jadi rasa rendah hati kita, ya, bukan rendah diri. Beda kalau rendah diri, konteksnya berbeda. Kalau kita rendah hati, kita punya, kita mampu, okay. Tapi kita tidak menunjukkan kemampuan kita tadi, karena manusia itu adalah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak ada yang perlu kita sombongkan, ya. Kita akan kembali kepada Allah saatnya. Apa yang kita bawa? Ya bekal amalan kita, ya. Tidak ada yang kita bawa selain bekal amalan kita. Maka dalam sebuah ayat di Al-Quran itu disebutkan, ya, untuk orang beriman juga, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya, hai orang yang beriman, ya, hendaklah setiap diri kita ini, ya, berpikir atau mempersiapkan apa yang akan kita bawa nanti di yaumil akhir. Itu penting bagus sekali, ya. Nah, ini kesempatan yang kedua Ramadan ini, ya, kesempatan yang kedua Ramadan ini kita maksimalkan. Waktu yang sudah hampir selesai ini tidak terasa, ya, kurang lebih 9 hari ini kita maksimalkan. Apalagi di 10 hari terakhir, ya, insyaallah ada satu malam, ya, sebagaimana Allah SWT mengingatkan kita, satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita optimalkan ibadah kita di akhir Ramadan ini, ya. Itu pilihan bagi kita, pilihan bagi kita. Kita mau meningkatkan ibadah kita atau hanya biasa-biasa saja. Mungkin dari awal sebelum Ramadan kita mungkin ibadah kita 50%, masuk Ramadan menjadi 100%, tambah, ya.
tilawah kita, ya, zikir kita, sholat malam kita, sholat malam kita dan sebagainya. Nah ini masuk 10 terakhir ini harusnya bertambah lagi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, di 10 hari terakhir itu ia mengencangkan ikat pinggangnya, ya. Artinya apa bagus sekalian? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di 10 hari terakhir itu tidak, tidurnya itu tidak, mungkin bisa dikatakan sedikit sekali tidur. Yang di malam harinya dia hidupkan dengan ibadah kepada Allah, yang membangunkan istrinya, yang membangunkan anaknya, yang membangunkan keluarga-keluarga dia yang lain. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ketika masuk 10 hari terakhir itu Rasulullah mengencangkan ikat pinggang, ia beribadah, ya, ia kemudian sholat, mengaji, bisa kita lakukan di malam 10 hari terakhir ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang akan kita lakukan nanti, bekal kita yang akhir nanti, itu di surat Al-Asyr yang saya baca tadi itu, ya. Hai orang-orang yang bertakwa, hai orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah, hendaklah kamu mempersiapkan bekal kamu apa yang akan kamu lakukan di yaumul akhir. Terus Allah mengatakan bertakwa pada Allah, mengulangi lagi wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, termasuk yang dari kita lakukan ini, ya. Apapun yang kita lakukan itu sudah terkam sendiri Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bagaimana kemudian, ya, kita memperbanyak amal-amal kebaikan, jangan sebaliknya, ya. Mumpung di bulan Ramadan ini, di masa 10 hari terakhir ini, kita memperbanyak amal kebaikan kita. Karena di satu sisi, ya, dosa yang pernah kita lakukan atau masih kita lakukan belum tentu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi di sisi lain, ya, kita ada kesempatan untuk kemudian beramal. Hampir dengan amalan ini, dengan kemudian kita mau bertaubat, ya, mau kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang pernah kita lakukan di masa-masa lalu. Semoga Allah kemudian menerima tobat. Nah, jadi Bapak sekalian, berbagai Allah itu akan melahirkan sifat tawadhu dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bapak Ibu sekalian berbahagia Allah, dengan Ramadan ini, dengan bulan Ramadan ini, ya, akan melatih diri kita untuk kita gemar untuk, atau kita akan menjadi pribadi yang dermawan, ya, pribadi yang dermawan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, orang yang sangat dermawan. Tetapi ketika masuk di bulan suci Ramadan, Rasulullah itu bertambah kedermawanannya. Dan kemudian ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdol? Ya, sedekah apa yang paling afdol di bulan Ramadan? Maka Rasulullah menjawab, amalan apa yang paling afdol di Ramadan? Maka Rasulullah menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia dari Allah, ya, seberapa besar rezeki yang Allah berikan kepada kita, harus kita syukuri, ya, itu bagian dari rasa syukur kita. Maka kemudian ketika ada kelebihan, ya, kita bisa berbagi, ya, kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak, ya, dan lain sebagainya. Seperti yang saya sampaikan, ketika kita memberi makan saudara kita yang berpuasa, ya, maka kemudian kita akan mendapatkan pahala, ya, seperti orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Nah, itu luar biasa, Ibu sekalian, ya. Jadi pahala yang Allah berikan kepada kita, yang ketika kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bapak berbahagia dengan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini juga, ya, karena kita sudah memasuki di 10 hari yang terakhir, ya, di 10 hari terakhir, maka semua ini kita harus kemudian berazam yang kuat
ya, berazam yang kuat. Tadi seperti yang saya sampaikan, ini pilihan bagi kita. Pilihan bagi kita. Kita akan menjadi golongan yang biasa-biasa saja di surah terakhir ini, atau kita akan menjadi golongan yang meningkatkan ibadah kita seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Terus yang kedua, setelah Ramadan selesai, ini pilihan juga. Ya, setelah Ramadan selesai, kita akan tetap istiqomah dengan amalan kita ini. Bahkan mungkin kita bisa tinggalkan, atau kita kembali lagi ke kondisi semula sebelum Ramadan. Nah, itu juga pilihan bagi kita. Itu juga merupakan pilihan bagi kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan itu semua bagi kita. Ya, dalam sebuah ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Ya, ini sampai jam berapa? Belum lagi. Oh, okay. Baik ya. Saya lanjutkan. Jadi dalam ayat Al-Baqarah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, terdapat dalam ayat 183 dan 185 yang diawali oleh syahrul Ramadan dan seterusnya itu. Dan di akhir surah ayat itu disebutkan wa tuqabbirullaha ma'ala ma hadakum wa 'alakum asykur. Jadi orang yang kemudian dia bertakbir mengagungkan nama Allah, ya, bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi untuk sekalian, kita yang sudah mendapatkan predikat takwa setelah kita Ramadan selesai menjadi muttaqin, maka kita mendapatkan hidayah dari Allah, itu bagi Allah, dan kita yang berhak untuk mengagungkan nama Allah. Artinya bertakbir, ya, bertakbir, mengesahkan, mengagungkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi untuk sekalian, itu akhir dari kita melakukan ibadah di Ramadan ini. Kita menjadi pribadi bertakwa, kemudian kita berhak untuk bertakbir mengagungkan Allah. Jadi bukan kemudian orang-orang yang selama Ramadan tidak melakukan apa-apa, ya, kalau dalam penjelasan di ayat tersebut seperti itu. Jadi orang yang berhak untuk bertakbir mengagungkan nama Allah adalah kita yang selama Ramadan kita sudah bersungguh-sungguh melakukan amalan, ya, tidak hanya berpuasa, kita juga tadarus Al-Quran, ya, kita juga kemudian sholat tarawih, sholat malam, zikir dan sebagainya. Itulah yang kemudian berhak untuk bertakbir mengagungkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi bapak sekalian, mungkin demikian sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa minimal bagi saya pribadi dan kita semuanya untuk kita tetap istiqomah, ya. Sekali lagi ini pilihan. Setelah Ramadan kita akan istiqomah dengan amalan kita, atau kita kembali lagi mereset ini amalan kita, jadi kembali nol lagi, atau kita tingkatkan terus. Nah, ini pilihan bagi kita. Nah, kedua, ini di seluruh hari terakhir pilihan juga bagi kita. Kita ingin menghidupkan amalan-amalan kita, atau kemudian kita